Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan, yang saya cintai para habaib, wabil khusus yang selalu senantiasa yang bisa ngotak-ngatik son kita, Habib Abdul. Mudah-mudahan beliau selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah. Majelis Nurul Yakin gak ada beliau kayaknya sunyi, ya Ril, gak ada ngotak-atik nih. Mudah-mudahan beliau selalu senantiasa dalam perlindungan dunia akhirat. Amin ya rabbal. Seluruh majelis, seluruh pengurus Majelis Nurul Yakin, begitu juga orang-orang yang selalu istiqomah di Majelis Nurul Yakin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul di dunia, mudah-mudahan kita sama-sama sampai kumpul di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kayak apa tanda iman bertambah dan iman itu berkurang? Iman nambah, iman berkurang, yaitu bisa dilihat dari semangat ibadah kita. Kalau kita lagi semangat hadir majelis, nambah tuh iman. Semangat salat berjamaah, nambah iman. Semangat silaturahmi, itu imannya berarti lagi naik itu. Gih, kalau baterai itu masih full, masih penuh, ini baterai itu masih penuh. Jadi semangat tahajud, semangat kemulal, semangat zikir, semangat ini, semangat itu, semangat. Tapi kadang iman itu juga berkurang. Tanda iman berkurang apa? Semakin males, berat, sepi, masjid sepi, mushola sepi, majelis. Kenapa? Sudah mulai menurun imannya, sehingga sudah mulai merotol istiqomahnya. Nah itu tandanya. Karena itu kita ini nggak tahu imannya tebal, ini banyak kuat, ini mana? Dilihat dari seberapa kuat kita ibadah kepada Allah dan seberapa berat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu koreksi diri kita. Kita ini kayak apa ini? Hari-hari ini habis lebaran nih, habis puasa, habis melawan hawa nafsu, tambah semangat atau tambah lemes? Biasanya habis libur majelis itu lemes. Habis majelis libur itu lemes. Tapi ya itu majelis terus, gak semangat. Kebakaran majelis bosan. Kenapa? Ya itu manusia. Manusia itu emang tempatnya al-kasal wad dajar, pemalas. Pada hakikatnya manusia itu malas dan bosanan, gampang bosan. Karena itu kalau di surga itu semua segala hal yang diberikan oleh Allah itu beda-beda. Malam ini apa nih menunya nih? Apa menunya nih? Soto kah? Hah? Sop. 10 tahun pian ke Amerika nggak makan sop. Tiba-tiba ke majelis Nurul Yakin dikasih sop. Nyaman apa kada nyaman? Nyaman. Tiap hari hajar sop, Pak. Bosan. Kita hidup di Jerman selama 20 tahun. Lupa sudah rasanya nasi kuning tuh ya Pak.
Tiba-tiba tuh di Kota Bangun dikasih nasi kuning, gimana, enak Mbak? Enak banget, luar biasa. Kasih nasi kuning tiap hari apa? Bosan. Karena apa? Karena itulah dunia. Semakin dinikmati semakin bosan. Apapun yang enak-enakin semakin dinikmati semakin bosan. Makanan yang enak, kendaraan yang mewah, rumah yang megah, baju yang mahal. Ibu-ibu punya baju pesta harganya 70 juta. Pak, seneng nggak Bian punya harga? Wih, 70 jeti nenek kalau nukar. Tapi hari-hari makainya itu aja. Pak, bosan apa kada? Bosan lah. Walaupun 70 juta, jangankan 70 juta, 7 miliar sekalipun baju pesta ini 7 miliar, bayangkan. Bosan. Kenapa? Karena emang manusia itu gampang jenuh. Sehingga di surga itu Allah berikan kenikmatan, apapun makanannya, apapun aktivitasnya, walaupun bentuknya sama tapi rasanya beda-beda. Kullama ruziqu minha rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu biha wa utu mutasyabiha. Setiap kali manusia itu dikasih buah, misal ada buah apel, ini kayaknya tadi sudah makan nih, sama kan bentuknya sama, tapi sekali makan rasanya beda, ngambil lagi satu beda rasanya, ngambil lagi beda, semakin dimakan beda-beda, semakin dimakan semakin enak, semakin nikmat. Allahumma shalli Muhammad. Kenapa? Surga. Kasih nasi kuning enak, piring kedua tambah enak, piring ketiga tambah nyaman, rasanya beda. Coba di Kota Bangun sepiring enak, 2 piring ya enak, 3 piring enak, 4 piring muntah. Dunia, coba Anda bayangkan yang enak apa sih menurut Anda, tapi itu aja bosan. Karena itu berhubung manusia itu diciptakan itu cepat bosan, maka di surga diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala semua berbeda-beda. Nah, yang tidak bosan cuma satu. Siapa orang bisa mengendalikan hawa nafsu? Mereka yang menikmati ibadahnya kepada Allah, mereka menikmati zikirnya kepada Allah, mereka yang menikmati sholawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gak pernah bosan. Kenapa? Karena zikir kepada Allah menenangkan hati, zikir kepada Allah menenteramkan jiwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Semakin kita banyak berzikir, semakin kuat hati kita. Semakin kita banyak sholawat, semakin tenang hati kita. Kenapa? Itulah janji Allah. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Gak ada hiburan yang lebih hebat untuk menghibur diri kita kecuali zikir. Nggak ada penenang lebih hebat untuk menenangkan pikiran pian kecuali zikir. Nggak ada sesuatu yang bisa cepat menyelesaikan masalah pian kecuali zikir. Karena itu ketika pian sudah pusing, sudah mikirin duit, mikirin ekonomi, mikirin keluarga, mikirin A, mikirin B, pusing. Untung nggak bunuh diri aja malah. Jangan terlalu banyak dipikirkan. Kayak apa? Hampar sajadah, sholat 2 rakaat, berzikir kepada Allah, sebut-sebutlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyakin ngucapin alhamdulillah. Pian apa? Beb, ulun ini cari kerja sulit, hidupnya saya ini susah, kerja banting tulang dibanting-banting tiap hari, cari duit ngali, hutang banyak, itu dan ini. Antar sajadah, sujud, ucapin alhamdulillah, terima kasih Allah, alhamdulillah Engkau masih memberikan aku mata yang bisa melihat ya Allah. Terima kasih Allah, alhamdulillah Engkau masih memberikan mulut yang bisa ngomong.
Nanti pusing Anda itu akan hilang, stres Anda hilang. Kenapa? Karena masih banyak yang harus kita syukurin ketimbang yang kita keluhin. Masalah cuma satu, tapi kebahagiaan harus yang disyukurin lebih banyak. Berhubung kita ini fokus terlalu mikirkan yang satu, maka lupa yang lain, sehingga itulah yang menyebabkan hati kita sering galau. Misal mata sakit. Kenapa badan ikut sakit? Tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, jalan-jalan nggak semangat. Padahal matanya sakit, mulut sakit apa enggak? Enggak. Tangan sakit apa enggak? Enggak. Kepala sakit apa enggak? Enggak. Kemudian kaki masih bisa berjalan. Tapi berhubung fokus, mataku sakit, kepalaku sakit, apa ini? Nah, badan kita yang sehat jadi tidak bisa dinikmatin karena kita fokus kepada satu anggota tubuh kita yang sakit. Ini gambaran ketika kita menghadapi masalah hidup. Ketika pian fokus kepada masalah itu aja, maka hidup Anda akan tambah susah, hidup tambah merana, hidup tambah galau, tambah banyak pikiran. Kenapa? Karena lupa sebetulnya banyak yang harus kita syukurin dari nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu senangkan hati pian, bahagiakan hati pian. Oh enggak apa-apa wis, mata sakit saya obatin, tapi kan kaki bisa berjalan, jalan-jalan ke mall, jalan-jalan. Nah ini ada supermarket yang baru buka nih, beli palu di situ. Nah jalan-jalan kemana kan? Sehingga masalah insya Allah cepat bisa selesaikan karena pikiran kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu Lebaran sebetulnya harus tambah semangat ibadah, jangan sampai menurun. Tetap ritual ibadah kita di bulan Ramadan kita amalkan walaupun tidak Ramadan. Yang biasa ngaji tetap ngaji, yang bisa zikir tetap zikir, yang bisa qiyamul lail tetap qiyamul lail. Carilah ridho Allah agar kita mendapatkan kasih sayang dan cinta Allah dunia, sehingga kita bisa selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah beberapa pertemuan kita libur, insyaallah malam hari ini kita akan lanjut pertemuan kita, pembahasan kita yang selanjutnya. Sampai mana ya? Sampai lupa ini. Wudhu sudah, rukun wudhu, syaratnya wudhu sudah ya, Islam, tamyiz, bersih dari haid dan nifas sudah. Kemudian yang membatalkan wudhu sekarang, yang membatalkan wudhu. Wudhu ini apa? Wudhu ini adalah sesuatu yang Allah taruh di badan manusia. Jadi wudhu itu sebetulnya bukan bawaan manusia, cuman nempel di manusia. Berarti kalau tempelan ini bisa juga hilang, bisa juga lepas. Sehingga karena itu ada orang nanya, ada wudhu? Nggak ada, kan? Nggak ada, berarti nggak ada. Emang lagi nggak ada wudhu. Wudhu itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, miftahus shalah, kunci daripada salat. Seberapa khusyuk wudhu kita, maka dinilai itu juga seberapa khusyuk salat kita. Semakin kita khusyuk di dalam wudhu, maka semakin khusyuk kita di dalam salat. Kenapa? Karena kunci salat adalah wudhu. Nah, wudhu itu juga bisa batal. Yang pertama, al-kharij min ahadis sabilain min qubulin aw duburin rehan aw ghairuhu ilal mani. Apapun yang keluar dari jalan belakang, jalan depan, kubul atau dubur, baik laki-laki dan perempuan, tua dan muda, segala macam jenis apapun yang keluar
walaupun angin dan lain-lain, maka membatalkan wudu. Apapun yang keluar, angin, apa angin itu? Kentut. Nah, kentut bunyi lah, kada bunyi lah, batal. Bau lah, kada bau lah, batal. Tapi ibu bapak yang dirahmati Allah, tahukah anda sesungguhnya apapun yang di dalam tubuh kita yang diciptakan oleh Allah itu lebih utama, lebih berharga daripada dunia dan seisinya, termasuk kentut pian. Lebih berharga dari mobil pian itu. Bukan bisa deh. Coba orang gak bisa kentut 3 hari aja. Apa rasanya? Kayak balon. Untung kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa buang angin. Gimana kalau nggak bisa buang angin? 3 hari aja sakit kita. Bisa diopname. Orang bisa kencing, orang bisa buang air besar, nikmat. Tapi sayang sungguh disayang, jamaah majelis Nurul Yakin kurang mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekedar ngucapin alhamdulillah, walaupun cuma sekedar kentut alhamdulillah. Tapi jangan keras-keras lah. Tapi kalau di rumah terserah pian. Nggih, itu kentutnya orang kurus. Epek kentutnya orang gemuk. Macam-macam. Alhamdulillah. Jadi gak perhatian sih pian. Dapat duit, alhamdulillah. Sama suami tiba-tiba, "Mak, 5 juta." Ayangku. Baik banget. Tapi giliran bisa kentut, bisa buang air kecil, buang air besar, bisa buang angin. Nggak pernah tuh ngucapin alhamdulillah. Jarang, hampir nggak pernah. Padahal itu lebih berharga di dalam kehidupan pian, lebih daripada dunia dan seisinya, lebih berharga daripada harta pian, duit pian, segala-galanya. Nah, karena itu kita diajari habis keluar WC kita disuruh berdoa, alhamdulillah alladzi azhaba anni, terima kasih ya Allah yang telah membuang penyakitku, wa afani, dan mensehatkan aku. Coba lihat, orang nggak bisa buang angin, orang nggak bisa buang air besar, dibelah, dikasih selang, jadi buang air besarnya, beraknya itu tidak lewat jalan belakang lagi, di selang. Sudah sakit, biayanya mahal, nggak cukup puluhan, bahkan ratusan juta. Lempian dari lahir sampai sekarang normal. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan mana lagi yang pian dustakan? Masih malas untuk terima kasih kepada Allah? Masihkah malas kita ini untuk berat untuk berzikir kepada Allah? Jangan, takutnya diambil oleh Allah, selesai kita penyakitan. Ucapin syukur alhamdulillah. Karena itu yang membatalkan wudhu pertama yaitu ngeluarin apapun dari lewat jalan belakang, lewat jalan depan, buang air kecil, buang air besar, buang angin, bentuknya apapun dapat membatalkan wudhu. Orang kencing pasir ya Pak, batal wudhunya. Orang kencing batu, batal wudhunya. Orang kencing kayu, batal wudhunya. Berlian, batal. Duit, batal juga. Seandainya ada, batal apapun bentuknya, dan itu hukumnya najis. Apapun yang keluar dari jalan depan, dari jalan belakang, apapun bentuknya, hukumnya najis, kecuali kentut ya, karena kentut itu tidak ada bendanya, baunya ada, tidak ada bendanya, makanya nggak najis. Kalau kentut nggak usah cebok. Nah, paham ya? Yang kedua, yang membatalkan wudhu yaitu zawalul akli bina min aghrihi, hilangnya akal karena sebab tidur,
atau selain tidur. Apa selain tidur? Mabok, pingsan. Ini menghilangkan akal. Orang tidur itu akalnya hilang, akalnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang tidur melakukan aktivitas apapun, walaupun seandainya perbuatan dosa, berhubung dia tidur, ya nggak dosa. Orang tidur nampar orang, Pak, dosa nggak? Enggak. Kenapa? Karena lagi tidur. Tapi kalau sadar nampar orang, itu salah. Tidur, ngigau, ngomongnya ngelantur, nggak dosa. Tapi kalau bangun ngomong ngelantur, apalagi ngomongin orang, ya dosa. Kenapa nggak dosa? Karena orang tidur akalnya hilang. Kemudian selain tidur apa? Mabok. Selain mabok apa? Pingsan. Itu semuanya membatalkan wudu. Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi, kecuali orang yang tidur dalam posisi duduk, yang mana posisinya pas, ya, orang bersila. Kira-kira seandainya dia buang angin tidak sampai keluar, maka duduknya orang seperti ini kemudian tertidur, maka tidurnya tidak membatalkan wudu. Dimanapun, di lantai, di sofa, di kursi, dimanapun posisi duduk itu tidak membatalkan wudu. Dimanapun tidak membatalkan wudu, kecuali duduknya posisinya bersandar. Kalau bersandar, sekiranya sandaran ini kalau diambil itu dia orangnya jatuh kayak apa, maka tidurnya walaupun duduk maka tetap batal. Tidur kan sandar. Ini sandaran ini kalau seandainya diambil kayak apa, jatuh nggak? Jatuh, batal. Kalau nggak jatuh maka tidak batal. Ada tidur. Tidur ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah tidak mendengar dan tidak sadar dan tidak paham omongan orang, itu namanya tidur. Ada tidur tapi bukan tidur. Apa? Orang yang tidur dia dengar omongan orang walaupun tidak paham, itu belum tidur. Kan bisa kita, kadang kita ini nyenyak tidur, cuman orang ngomong dengar, cuma nggak paham, maka tidak dinamakan tidur masih. Walaupun baring ya tidak membatalkan wudu. Nah, tidur jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dikatakan waja'alna al-laila waja'alna an-nawma subata waja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan malam itu tempat istirahat, tempat tidur, dan siang untuk cari duit. Jangan dibalik-balik. Orang yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi, siang cari duit, malam itu istirahat, malam itu ibadah, maka rezekinya betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kodratnya manusia malam istirahat, siang kerja, siang aktivitas. Nah, semua binatang malam tidur. Apapun tidur, kecuali ada binatang yang nggak tidur. Apa yang nggak tidur kalau malam? Ya banyak. Di antaranya yang pasti 24 jam cari makanan terus sepanjang masa, walaupun punya makanan apa? Semut. Nah, semut. Karena itu kalau ada orang kerja siang malam nggak pernah istirahat, berarti sama dengan semut. Semut itu banyak culasnya. Kenapa, Beb? Coba Tian, kalau seandainya ngeliati semut yang ada makanan, misal Tian ada bikin kue, diangkat, itu mesti ada yang naik di atas. Nggak ngangkat dia, naik di atas, dia makan di situ.
makan di situ. Lainnya ngangkat, lainnya capek, dia di atas cuma bantu kanan, kiri. Nah, ada orang nggak ikut gotong royong, ada orang nggak ikut capek, ada orang nggak ikut ngapa-ngapain, pas lagi gotong royong, nggak lagi kerja bakti, lagi kumpul-kumpul, nggak ikut kerjanya cuma satu, kurang pas ini kurang pas ini siapa yang naruh sini, ini kayak ini sukanya ngasih masukan, sukanya protes, ngabisin makanan, sanggar sepiring habis, teh satu morong habis, es teh satu habis juga. Padahal kerja enggak, gotong royong enggak, apa gawiannya protes terus. Ini kelasnya semut ini orang, insyaallah. Oke. Nah, tidur jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Allah berikan hiburan yang namanya mimpi. Di akhir zaman engkau wahyu sudah terputus. Wahyu sudah terputus, tapi wabaqiyal mubasysyirat tetap akan diturunkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang baik, yaitu al-mubasysyirat, kabar-kabar yang baik lewat mimpi. Jadi mimpi itu bukan sekedar kembang tidur, tapi mimpi itu adalah gambaran hidup manusia di masa yang akan datang, besok lusa kah. Karena itu ada takwil mimpi. Seandainya tidur itu, mimpi itu enggak ada faedahnya, mimpi itu enggak ada gunanya, mimpi itu cuma kembang tidur, maka Nabi Yusuf, Nabi Rasul, termasuk hamba pilihan Allah, tidak diberikan mukjizat oleh Allah, bisa takwil mimpi. Bahkan azan, ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, kemudian membangun masjid, Nabi ini bingung gimana caranya manggil orang kota bangun supaya kumpul, memberitahu waktu sholat. Nah, sahabat Nabi usul, bunyi ngelonceng, ini trompet, ini mukul ini. Maka nggak ada keputusan, karena sahabat-sahabat Nabi waktu itu punya masukan sendiri-sendiri. Besok kita kumpul lagi. Nah, malamnya Sayyidina Umar mimpi, kemudian kalau nggak salah Sayyidina Ali juga mimpi, bahwasanya mendengar seruan kata-kata yang azan itu besoknya disampaikan kepada Rasul, sehingga hari itu ditetapkan untuk memanggil orang sholat, memberitahu umat muslim waktunya sholat dengan lewat azan. Kapan didapatkan itu azan? Lewat mimpi. Lewat mimpi. Karena itu mimpi bisa jadi kenyataan. Betul itu. Ya kan ada itu di TV itu di iklannya, mimpi bisa jadi kenyataan. Memang berhubung mimpi itu bisa jadi kenyataan, usahakan mimpi pian itu mimpinya yang baik-baik. Itu loh Bu. Apa cara mimpi yang baik? Tidur dalam keadaan baik, punya wudu, baca doa, baca bismillah, kemudian pakai adab-adabnya wudu, sehingga ketika mimpinya itu indah, mimpinya baik, mimpinya istimewa, sehingga perjalanan hidup pian semuanya penuh dengan kebaikan, semuanya penuh dengan keindahan. Kenapa? Karena salah satu mungkin wujud daripada mimpi kita jadi kenyataan. Ini enggak, sudah enggak baca doa, ngadap sembarangan, mimpi ada yang digigit anjing. Mana ada Ali ya? Tadi ada Ali kayaknya. Si Ali itu mimpi diculik kuntilanak. Kenapa Beb Ali kuntilanak? Apa? Enggak kawin-kawin. Mimpi diculik kuntilanak, mimpi ditenggelam di Sungai Mahakam, macam-macam. Betul loh. Ada yang mimpi ditabrak mobil, ada yang mimpi tersesat di hutan, ada yang mimpi tenggelam, macam-macam. Mimpi itu macam-macam. Itu sebetulnya
kalau seandainya kita ada takwil itu mimpi tidak baik semua. Kenapa sebabnya? Mungkin kita lupa berdoa kepada Allah, kita lupa tidak bisa membaca bismillah, kita lupa tidak punya adab-adab untuk tidur sehingga mimpi kita jelek. Takutnya di kemudahan hari ada kejelekan, ada kesialan yang menimpa kita. Sudah diatur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meninggal itu tidak ada yang ditinggalkan sama sekali. Allamana Rasulullah hatta fil qiraah, sudah diatur oleh Rasulullah, diajari oleh Rasulullah, dipandu oleh Rasulullah. Bukan hanya tidur, sampai kita buang air, sampai kita di dalam WC diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana caranya buang air yang baik. Semua kalau ngikuti Nabi sehat, ngikuti Nabi selamat, ngikuti Nabi berkah, ya termasuk tidur, termasuk tidur. Nah, karena itu tidur. Ya, sunnahnya tidur, kepalanya ngadep ke kiblat, dihadapin ke kiblat, diarahkan ke kiblat. Kalau enggak, kiblat mana? Sana ya. Kalau enggak, ya kepalanya ke hilir atau ke ulu, ngadepnya ke kiblat seperti orang yang diletakkan di dalam kubur kalau meninggal dunia. Yang penting jangan diarahkan kaki ke arah kiblat. Dosa ke Habib? Enggak dosa, tapi kurang adab. Kenapa? Karena kiblat adalah kiblatnya kita ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Habib Munzir Al-Masawah, salah satu guru, salah satu murid utama Habib Umar bin Hafid, walinya Allah. Jamaah majelisnya itu Bu, setiap malam Senin itu yang hadir 15.000 sampai 20.000 setiap satu minggu. Nggih, alhamdulillah sama kayak ini. Coba dikurangin nolnya aja. Kalau di sana 15.000, kita 15 orang. Itu Habib Munzir itu kalau tidur itu kalau tidak menghadap ke kiblat, menghadap rumahnya Habib Umar. Enggak pernah membelakangi kiblat dan tidak pernah membelakangi rumahnya Habib Umar. Kenapa? Takdim, mengagungkan, memuliakan kiblat, memuliakan Ka'bah dan memuliakan gurunya. Karena itu hidupnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak dosa, enggak dosa. Walaupun dia ngadep kakinya diarahkan kiblat enggak dosa, cuman enggak afdal, enggak ada berkah. Tapi ketika pian takdim, memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka pian akan dimuliakan, diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bu, baca doa habis itu ngorok sampai subuh kan salah. Insyaallah mimpi indah, amin ya rabbal. Anak istriku mimpi indah ya. Cuman istrinya dulu petiktokan. Habis itu gorengnya, mimpinya nyemplung ke makam. Enggak mungkin mimpi indah. Yang memberikan mimpi itu adalah Allah, karena mimpi itu adalah perjalanan ruh. Roh itu enggak terbatas waktu, roh itu tidak terbatas tempat. Orang di dalam mimpi tiba-tiba di Samarinda, sedetik Samarinda, sedetik Kota Bangun, sedetik di Mahakam, sedetik. Kok bisa sih? Ya itu mimpi, perjalanan roh. Nah roh kita ketika manusia meninggal dunia, ya kayak gitu juga, enggak terbatas roh dan waktu. Dimanapun, kapanpun kita bisa keliling kemana-mana, asalkan kita diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh enggak terbatas karena roh tercipta dari nur. Yang ketiga, yang membatalkan wudu yaitu iltiqa basyaratai rajulin wa imra'atin kabirain ajnabiyin, yaitu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan sama-sama besar, sama-sama balik, yang tidak ada hubungan mahram, bukan muhrim.
min ghairi hail, tapi bersentuhannya tanpa penghalang. Tua, muda, laki, perempuan, kemudian masih sehat atau sakit, yang lamanya laki-laki, yang bukan mahram, yang tidak ada tali persaudaraan, yang mana halal kalau dia laki perempuan untuk nikah, maka kalau bersentuhan maka hukumnya batal walau bila syahwah, walaupun tidak ada syahwat. Baik, nggak sengaja kenapa? Ulun kesentuh nenek-nenek jar alif. Berhubung nang bujang nang kinyis-kinyis gak ada wit, terpaksa tadi nyenggol nenek-nenek ya Pak. Batal. Batal. Batal tetap perempuan laki-laki bersama dengan batal walaupun tidak syahwat, walaupun tidak sengaja. Kalau di Mekah ya Bapak, darurat gak masalah. Ad-darurah tubihul mahdurah. Darurat, hukum ketika darurat itu diperbolehkan walaupun dilarang. Makan babi haram, tapi kalau darurat boleh. Minum alkohol haram, tapi kalau darurat boleh. Baru juga bersentuhan laki dan perempuan haram, batal walaupun tanpa syahwat, tapi kalau darurat ya nggak batal. Paham ya? Yang keempat yang membatalkan wudu yaitu massuku buli adami aw halqati duburihi bi batin raha aw butunil asabi, yaitu memegang kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan walaupun kemaluannya sendiri. Kemaluan siapapun, yang namanya kemaluan manusia tidak boleh dipegang kalau lagi punya wudu, karena dapat membatalkan wudu kalau megangnya dengan telapak tangan. Maka telapak tangan adalah sesuatu yang nggak kelihatan kalau dua tangan kita ditempel. Tangan kita nih ditempel kan, nah yang nggak kelihatan itu namanya telapak tangan. Nah yang nggak kelihatan ini kalau kesentuh kemaluan kita walaupun nggak sengaja, maka hukumnya batal. Kemaluan depan, kemaluan belakang, milik diri kita ataupun milik anak-anak kita, tetap walaupun nggak haram, walaupun boleh, bukan masalah halal haram, bukan boleh tidak boleh menyentuh kemaluan, maka hukumnya membatalkan wudu milik sendiri atau milik orang lain, walaupun milik anak sendiri. Ini kemaluan. Kenapa kemaluan itu dinamakan kemaluan? Karena memang tempat yang paling harus ditutup oleh umat manusia, harus tertutup oleh umat manusia. Kalau di dalam bahasa Arab kemaluan itu namanya sau'atain, sesuatu yang paling gak enak dilihat. Sesuatu yang paling gak enak dilihat adalah kemaluan, sehingga wajib ditutup. Ketika Nabi Adam alaihissalam itu ada di surga, dipakaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam pakaian yang indah-indah, lebih indah daripada pakaian malaikat dan bidadari. Tapi ketika Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah yang terlarang itu, buah khuldi itu, maka langsung pakaian-pakaian indah-indah itu semua hilang, lepas dengan sendirinya, sehingga Nabi Adam menutupin, lari ke kanan, lari ke kiri, cari daun pun menjauh. Ada beberapa daun yang mau menolong menutupin kemaluan Nabi Adam dan Siti Hawa. Lihat fitrahnya manusia, kalau dia normal loh ya, bukan orang gila, bukan orang stres, maka dia akan malu untuk membuka auratnya, kecuali malunya, rasa sifat malunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
Orang kalau masih ada rasa sifat malu, masih ada iman. Orang nggak ada iman, nggak ada malu. Orang ada malu, nggak ada iman. Tuh intinya. Kalau melihat kita masih, anak kita masih rasa malunya tinggi, berarti iman kuat. Kalau diri kita masih punya rasa malu tinggi, berarti iman kuat. Kalau sudah tidak ada rasa malu, maka sudah tidak ada iman lagi. Kenapa? Iman dengan rasa malu satu ikatan. Malu kita, malu dengan Allah, malu dengan Rasulullah, malu dengan masyarakat, malu. Nah, kenapa orang bisa korupsi? Karena dia punya malu. Sudah digaji, sudah digaji, kerjanya nyaman, masih korupsi lagi. Gak malu kan? Kamu ngambil uang rakyat kan? Berhubung gak malu, maka dia akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 4 hal inilah yang membatalkan wudhu ketika dilaksanakan. Karena itu ketika kita punya wudhu batal, maka wudhu lagi, wudhu batal, wudhu lagi, wudhu batal, wudhu lagi. Nah, ketika kita mau sholat punya wudhu kemudian melakukan hal-hal yang ini semua, maka tidak boleh sholat, tidak boleh megang Al-Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh Al-Quran sampai kita ngambil wudhu lagi. Maka kalau sudah kita ngambil wudhu lagi, maka boleh sholat lagi, kemudian iktikaf, sholat lagi, memegang Al-Quran lagi, nyentuh Al-Quran lagi, tawaf lagi, dan lain-lain ritual ibadah ketika ritual ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal